banyak hal yang improvement ya, salah satunya sekarang mengenai aspal plastik. Terus saya didampingi juga dengan Pak Lutfi dari Utama Prima, itu adalah vendor kami, partner kita untuk pengaspalan. Jadi proses dari biji plastik diolah di tempat Pak Lutfi, di AMP-nya, untuk kemudian sekarang kita lihat pengaspalan dilakukan oleh Utama Prima di bawah pimpinan Pak Lutfi. Nah, saya mau atau bagaimana sih untuk bisa BSD atau Sinarmas lain di sini mencoba mengaplikasikan aspal plastik gitu ya. Ini terkait dengan kepedulian dari Sinarmas khususnya. Jadi bagaimana kita memiliki komitmen terhadap apa aja tentang kepedulian tentang bumi, merawat bumi, salah satunya itu ya. Jadi kita bagaimana mengolah sampah yang kali ini adalah plastik, yang kebetulan sudah pernah diteliti atau dianalisa oleh PU, oleh Litbangnya, dan sudah waktu itu sudah tahun berapa ya Pak Niko? 2017 sudah lakukan trial dan macam-macam dengan Chandra Asri, dan kami berkesempatan untuk tahun lalu 2021 maaf, kita sudah coba trial di area sebelah timur itu sepanjang 0,8 kilo. Nah, saat ini kita ada komitmen untuk selama 2 tahun ke depan sampai tahun 2023, semoga bisa berlanjut lagi Pak Niko, untuk keseluruhan jalan di BSD kita akan terutama jalan infra city development untuk kita menggunakan aspal plastik. Nah, prosesnya seperti apa, terus kemudian bagaimana awalnya atau proses detailnya nanti saya minta bantuan Pak Niko dengan Pak Lutfi menjelaskan. Nanti teman-teman sambil nanti kalau ada Q&A silakan. Nah, saya mohon Pak Niko menyampaikan mungkin dari biji plastiknya atau cacahan plastiknya, karena teman-teman kalau ngelihat plastik itu pasti pikirannya macam-macam ya. Apa plastik kan banyak, ada yang ketebalan sekian, ada yang kantong plastik, ada yang mungkin ini juga ada material plastiknya, helm kita nih jadi ya, atau yang mungkin di kantong-kantong atau di botol plastik itu bisa diolah atau enggak. Nah, nanti Pak Niko akan menyampaikan. Silakan Pak Niko. Terima kasih Pak Budi. Ya, rekan-rekan media, mungkin perkenalkan saya Niko Setiabudi, Sirkular Ekonomi Senior Spesialis Chandra Asri. Jadi sedikit memperkenalkan gitu ya. Jadi prinsipnya ini totally bukan hanya plastik saja dalamnya. Jadi tetap basicnya adalah ini adalah aspal seperti yang biasa digunakan. Tapi kita mencampurkan cacahan plastik di dalam campuran aspal tersebut. Jadi cacahan plastiknya ini dia berasal dari sampah kantong kresek yang kita kenal sebagai sampah low value ya. Daur ulang itu harganya rendah karena koleksinya juga susah dan seterusnya. Sehingga inisiatif ini sebenarnya kita coba mendorong sehingga makin banyak sampah plastik low value yang bisa dikelola. Karena pada dasarnya kan setiap plastik dia punya nilai gitu ya, dan memang didesain secara jangka panjang. Jadi kalau hanya berakhir di TPA ya sayang aja gitu, ada nilai uang di sana yang tidak termanfaatkan. Nah, dengan pencampuran ke aspal plastik ini kita bisa membantu meningkatkan recycling rate dan juga collection rate dari si sampah plastik ini sendiri. Nah, sampah-sampah ini berasal dari TPA. Jadi kita menggunakan supply chain yang sudah ada dengan teman-teman pemulung dan daur ulang. Dalam hal ini kami disupport oleh ADUPI, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, melalui anggotanya. Mereka sudah secara rutin mengolah sampah plastik sebenarnya, khususnya yang kresek ini. Nah, kita minta bantuan mereka untuk menyiapkan cacahan plastik sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh PUPR, karena sudah ada speknya memang untuk aspal plastik ini, dan kemudian disiapkan dalam bentuk cacahan. Jadi disiapkan sesuai dengan kebutuhan dari Utama gitu ya, baik secara tonase, baik lalu kemudian dikirim ke tempatnya Pak Lutfi, kemudian dicampur gitu. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, sebenarnya secara visual tidak terlalu berbeda dengan aspal biasa gitu ya. Jadi kita jangan membayangkan aspal plastik itu pasti ada merek kresek apa gitu ya, atau mungkin ada gambar apa, enggak, karena secara visual tetap hitam kayak aspal biasa gitu. Bahkan kalau berdasarkan penelitian PUPR, secara kualitas dia bisa lebih tahan air karena sudah ada pengujian boil testnya, dan juga dapat meningkatkan stabilitasnya juga gitu, sehingga secara jangka panjang biaya perawatannya akan lebih rendah karena secara umur pemakaian bisa lebih tinggi dibandingkan aspal biasa.
Nah mungkin untuk lebih detailnya bagaimana cara nyampurnya, Pak Lutfi bisa menjelaskan lebih lanjut. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kedatangan teman-teman sekalian dari media. Saya Lutfianto dari PT Utama Prima. Kita ini sudah lama jadi vendor rekanan di Sinarmas, terutama di BSD ini. Dalam pekerjaan jalan, khususnya pengaspalan ya, jadi sudah sering kali. Nah, kita sangat mendukung program dari Go Green-nya Sinarmas dengan pemanfaatan plastik ini di dalam pembuatan jalan, ya, terutama pencampuran aspal. Jadi ini tidak semata-mata langsung diaplikasikan. Jadi ini sudah diprogramkan oleh Kementerian PUPR juga, sudah lama sekali dari 2017 itu sudah diprogramkan dan sudah ada spesifikasi dari PUPR-nya. Nah, jadi kita tidak merekayasa sendiri ini. Jadi sudah kita juga ada korespondensi dengan Puslitbang Jalan Bandung ya untuk penelitian ini, dan sudah banyak juga aplikasi di tempat lain. Cuma untuk khusus di developer ini Sinarmas nih, BSD yang pertama ini untuk aplikasi di sini. Nah, kita sangat mengapresiasi sekali ini dari Sinarmas ya. Nah, jadi biji plastik dari Chandra Asri tadi diolah di alat pencampur aspal kita, namanya aspal mixing plant atau AMP. Nah, itu campurannya dicampur dengan agregat aspal dan ditambahkan bahan plastik ini. Cuman bahan plastik ini sudah diolah dulu, artinya dipotong kecil-kecil, dicacah, sehingga tinggal dimasukkan ke dalam alat pencampur namanya mixer, ya, dengan dosis tertentu 5% dari kadar aspalnya. Nah, dicampur secara dry mix dulu, artinya itu dalam kondisi panas. Jadi dalam agregat panas dimasukkan plastik ini. Jadi sekitar 10 detik itu dicampurkan sehingga dia mulai meleleh. Nah, barulah ditambahkan aspalnya. Kemudian di mix lagi selama kurang lebih 54 detik atau 1 menit ya. Nah, itu dicampur, baru ditransfer ke dump truck ini, baru dibawa ke site. Untuk pelaksanaan di lapangannya sama seperti pengaspalan biasa, jadi sama saja SOP-nya atau step-step kerjaannya. Jadi digelar dengan alat namanya aspal finisher, sama nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian dipadatkan dengan alat yang namanya TR roller, ya. Roller. Terakhir di finishing dengan alat namanya tandem roller, jadi yang rodanya besi dengan berapa seperti itu. Nah, dari pengujian kita sendiri yang kita lakukan bahwa ada kenaikan stabilitas dari